Halo teman-teman, di video kali ini kita nggak akan bahas teknologi, game, atau hiburan seperti biasanya. Karena saat video ini dibuat, Pulau Sumatera sedang dilanda bencana besar. Banjir bandang, longsor, dan luapan sungai menghantam banyak wilayah sekaligus. Ribuan rumah rusak, jalan putus, dan ratusan ribu orang harus mengungsi meninggalkan rumah mereka. Di video ini, kita akan melihat kondisi terkini di lapangan bagaimana situasi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bagaimana warga bertahan hidup, apa yang dilakukan pemerintah, dan relawan. Serta pelajaran apa yang bisa kita ambil dari bencana besar ini. Kalau kamu sedang menonton dari daerah yang aman, semoga video ini bisa bikin kita lebih peduli dan tidak lupa bersyukur. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan update penting seperti ini. Sejak akhir November sampai awal Desember tahun 2025, Sumatera dihantam serangkaian bencana hidrometeorologi, banjir besar, banjir bandang, dan tanah longsor yang terutama terjadi di 3 provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Data resmi yang dirilis BNPB dan diberitakan berbagai media menyebut bahwa lebih dari 900 orang meninggal dunia, ratusan orang masih hilang, dan hampir 1 juta orang mengungsi dari rumah mereka. Artinya, ini bukan bencana kecil. Ini adalah salah satu bencana banjir dan longsor terbesar di Sumatera dalam beberapa tahun terakhir. Bayangkan saja, 1 pulau 3 provinsi. Jutaan orang terdampak, semuanya dalam rentang waktu yang sangat singkat. Lalu, bagaimana bencana ini bisa terjadi? Semua berawal dari hujan dengan intensitas sangat tinggi selama beberapa hari. BMKG dan berbagai analis menyebut hujan ekstrem ini dipengaruhi musim hujan, monsun, ditambah badai atau siklon tropis yang melintas di sekitar Selat Malaka, ditambah lagi kondisi atmosfer yang membuat awan hujan menumpuk di sekitar Sumatera. Curah hujan yang sangat besar dalam waktu singkat membuat sungai-sungai meluap, bendungan dan tanggul tidak sanggup menahan debit air, dan akhirnya air meluber ke pemukiman warga. Namun, banyak pakar mengingatkan bahwa ini bukan sekadar soal cuaca. Sejumlah lembaga dan peneliti lingkungan menilai kerusakan hutan di daerah hulu, pembukaan lahan, tambang, dan tata ruang yang buruk ikut memperparah dampak bencana ini. Tanah yang seharusnya menyerap air kini berubah menjadi kebun monokultur atau area gundul. Ketika hujan turun sangat deras, tanah tidak lagi bisa menyimpan air. Lalu air mengalir deras ke bawah membawa kayu, lumpur, dan batu menjadi banjir bandang yang menghancurkan apapun yang dilewatinya. Jadi, ini bukan hanya bencana alam, tapi juga peringatan keras tentang cara kita memperlakukan lingkungan. Sekarang, mari kita masuk ke kondisi di lapangan. Di Aceh, beberapa kabupaten seperti Aceh Tamiang, Biren, dan wilayah lain mengalami banjir yang begitu besar sampai disebut oleh sebagian pejabat lokal seperti tsunami kedua karena skala kerusakannya di beberapa titik sangat parah. Rumah-rumah terendam hingga atap, jembatan putus, jalan tertutup lumpur dan kayu. Di beberapa kawasan, warga bahkan sempat terputus akses listrik dan komunikasi selama beberapa hari. Bergeser ke Sumatera Utara, banjir dan longsor merusak pemukiman di berbagai kabupaten. Ada daerah yang tertimbun material longsor. Ada juga yang dihantam banjir mendadak di tengah malam saat sebagian warga sudah tertidur. Di Sumatera Barat, banjir bandang dan longsor menerjang beberapa daerah seperti Agam dan kawasan sekitarnya. Banyak video dan foto memperlihatkan tumpukan kayu dan lumpur menutupi jalan, rumah, hingga area persawahan. Kalau kita lihat dari atas misalnya lewat rekaman drone, kita akan melihat warna coklat lumpur mendominasi lanskap. Sungai yang melebar tak terkendali,
tanah longsor yang memutus jalan seperti bekas. Luka di tubuh pegunungan dan pemukiman yang tadinya rapi, kini tertutup lumpur dan puing. Sekarang, mari kita lihat kehidupan para pengungsi. Hingga beberapa hari terakhir, data menyebut ratusan ribu sampai mendekati 900 ribu orang lebih mengungsi ke posko-posko yang tersebar di 3 provinsi tersebut. Di posko pengungsian, orang-orang tinggal berdesakan di dalam tenda darurat atau gedung-gedung sekolah dan balai desa. Mereka tidur beralaskan tikar atau kardus, berbagi ruang dengan puluhan keluarga lainnya. Kebutuhan utama para pengungsi diantaranya air bersih untuk minum dan mandi, makanan siap saji, pakaian kering dan selimut, popok dan susu untuk bayi, serta obat-obatan untuk menangani diare, infeksi kulit, dan gangguan pernapasan. Di beberapa titik, laporan menyebutkan ada warga yang sampai terpaksa meminum air yang tercampur lumpur karena akses air bersih dan logistik sangat terbatas. Jalan terputus dan perahu sulit menjangkau lokasi. Anak-anak yang biasanya bermain di halaman rumah atau berangkat sekolah sekarang menghabiskan hari-harinya di tenda pengungsian, bermain dengan apa saja yang masih tersisa, kadang hanya selembar kardus atau botol plastik bekas. Setiap bencana besar selalu menyimpan banyak sekali kisah manusia di dalamnya. Ada keluarga yang bercerita, mereka hanya punya waktu beberapa menit untuk keluar dari rumah ketika air tiba-tiba datang di malam hari. Sebagian hanya sempat menyelamatkan KTP dan pakaian di badan, sementara seluruh harta, surat-surat penting, dan barang lain terseret arus begitu saja. Ada warga yang berjalan jauh menembus lumpur hanya untuk mencari tempat yang lebih tinggi. Bahkan ada yang harus mengungsi ke provinsi tetangga karena desa mereka benar-benar tidak bisa ditinggali lagi. Di sisi lain, kita melihat begitu banyak kisah solidaritas. Relawan dari berbagai kota datang, ada yang membawa logistik, ada yang mengatur dapur umum. Ada juga tenaga medis yang khusus datang untuk memberikan layanan kesehatan di posko-posko pengungsian. Mahasiswa, komunitas lokal, hingga publik figur ikut menggalang donasi untuk membantu korban bencana, baik melalui lembaga resmi maupun platform penggalangan dana online. Di tengah semua kesedihan ini, kita bisa melihat satu hal yang masih sangat kuat di Indonesia, rasa gotong royong dan kemanusiaan. Sekarang, bagaimana dengan respons pemerintah? BNPB, TNI, Polri, dan berbagai instansi lain telah mengirimkan tim ke wilayah-wilayah terdampak untuk melakukan pencarian korban, evakuasi, dan distribusi bantuan logistik. Pemerintah pusat juga menyebutkan bahwa anggaran yang dibutuhkan untuk rekonstruksi dan pemulihan mencapai lebih dari 50 triliun rupiah untuk memperbaiki rumah, infrastruktur, dan fasilitas publik di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Beberapa kebijakan darurat yang sudah dan sedang berjalan, misalnya bantuan dana untuk rame-rama yang rusak, penyediaan hunian sementara dari bahan kayu atau panel ringan, perbaikan jalan dan jembatan utama agar distribusi logistik tidak terhambat, sampai rencana jangka panjang untuk pembangunan hunian tetap bagi warga yang tidak bisa kembali ke lokasi lama. Namun, di sisi lain, ada juga kritik dan tuntutan dari masyarakat sipil dan akademisi. Sebagian menilai bencana sebesar ini seharusnya dijadikan bencana nasional agar penanganan dan penganggaran bisa lebih maksimal. Ada pula yang menekankan, jangan sampai setelah bencana ini berlalu, kita kembali lupa dan mengulangi pola pembangunan yang mengabaikan keselamatan warga dan kelestarian lingkungan. Jadi, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari bencana di Sumatera ini? Pertama, kita harus sadar bahwa cuaca ekstrem dan perubahan iklim bukan lagi teori. Hujan dengan intensitas yang dulu dianggap tidak wajar, sekarang mulai menjadi kenyataan yang berulang. Kedua,
Kita tidak bisa lagi memisahkan bencana dengan tata kelola ruang dan lingkungan. Ketika hutan di hulu habis, ketika pembangunan tidak mempertimbangkan risiko banjir dan longsor, maka setiap musim hujan berpotensi berubah menjadi bencana besar. Ketiga, kita perlu mendorong mitigasi bencana yang lebih serius, pemetaan wilayah rawan banjir dan longsor, larangan membangun di zona berisiko tinggi, pengawasan ketat terhadap aktivitas yang merusak hutan dan daerah aliran sungai, edukasi masyarakat tentang apa yang harus dilakukan sebelum, saat, dan setelah bencana. Karena pada akhirnya, bencana tidak bisa kita hentikan sepenuhnya, tetapi dampaknya bisa kita kurangi kalau kita mau belajar dan berubah. Teman-teman, kalau kamu menonton video ini dari tempat yang aman, mungkin kamu bertanya, "Aku bisa bantu apa?" Ada beberapa hal sederhana yang bisa kita lakukan. Donasi melalui lembaga resmi dan terpercaya, cari informasi dari BNPB, organisasi kemanusiaan, atau lembaga zakat dan sosial yang sudah berpengalaman menangani bencana. Sebarkan informasi yang benar, jangan ikut menyebar hoaks atau video lama yang diulang-ulang. Pastikan sumber berita jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Dukung kebijakan yang pro lingkungan, suarakan dukunganmu terhadap upaya pelestarian hutan, penataan ruang yang aman, dan kritik yang membangun terhadap kebijakan yang berpotensi merusak lingkungan. Doakan saudari-saudara kita di Sumatera, bagi mereka yang kehilangan rumah, keluarga, dan masa depan. Doa dan dukungan moral juga punya arti yang besar. Kalau kamu suka konten seperti ini, like video ini, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan share ke teman-temanmu agar lebih banyak orang tahu bagaimana kondisi saudara-saudara kita di Sumatera. Saya sebut nama kamu. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga bencana ini segera berlalu dan Sumatera bisa bangkit kembali, lebih kuat, lebih siap, dan lebih bijak menghadapi alam. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam hangat dan tetap jaga diri dimanapun kamu berada.